Dengan rasa penuh ketakutan, pemain timnas Bahrain ini akhirnya nekat ceritakan kronologi kejadian, mencekam teror, dan tekanan dari supporter timnas Indonesia kepada pemain Bahrain. Apakah pemain timnas Bahrain ini akan trauma jika bermain di Indonesia lagi? Berikut penjelasannya. Nah, ini baru jos, kepingan puzzle sudah mulai lengkap. Tanda-tanda timnas Indonesia akan kedatangan pemain keturunan tambahan. Skuad makin oke. PSSI berikan pernyataan sejauh mana proses naturalisasi pemain keturunan yakni Miliano Jonathan. Patut kita tunggu kira-kira kapan ya pemain ini akan disumpah WNI. Simak baik-baik. Kok bisa ngomong seenaknya sendiri? Media Cina ini remehkan timnas Indonesia bilang kalau timnas Bahrain lebih kuat daripada timnas Indonesia. Apa sebenarnya yang menjadi alasan media tersebut ngomong sembarangan? Padahal jelas King Indo lebih mengerikan daripada Bahrain. Berikut detail lengkapnya, luar biasa memang. Beginilah jadinya saat King Indo jadi negara kebanggaan Asia Tenggara. Masyarakat Vietnam sampai merinding dan bergetar hatinya melihat timnas Indonesia yang menjadi wakil dari Asia Tenggara sedikit lagi melangkah ke Piala Dunia 2026. Berikut ini pernyataan penuh haru dari masyarakat Vietnam untuk King Indo. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Dengan rasa penuh ketakutan, pemain timnas Bahrain ini akhirnya nekat ceritakan kronologi kejadian, mencekam teror, dan tekanan dari supporter timnas Indonesia kepada pemain Bahrain. Apakah pemain timnas Bahrain ini akan trauma jika bermain di Indonesia lagi? Berikut penjelasannya. Pesawat yang membawa timnas Bahrain akhirnya mendarat di Bandara Internasional Bahrain setelah perjalanan panjang dari Jakarta. Rasa lelah dan kecewa masih terpancar jelas di wajah para pemain dan official tim yang turun dari pesawat. Kekalahan 1-0 dari timnas Indonesia masih terngiang di benak mereka, sebuah hasil yang tak mereka duga sebelumnya. Sejak turun dari pesawat, para pemain langsung disambut oleh sejumlah wartawan yang telah menunggu kedatangan mereka. Beberapa pemain tak bisa menyembunyikan rasa frustasi mereka, dan langsung menceritakan bagaimana atmosfer pertandingan yang begitu menekan di Stadion Gelora Bung Karno. Ini bukan hanya soal pertandingan, tapi juga atmosfer yang kami hadapi di sana, ujar salah satu pemain kepada awak media. Dari awal kami tiba di Indonesia, kami sudah merasakan tekanan. Setiap kali kami keluar dari hotel, ada saja supporter Indonesia yang berteriak dan menyoraki kami. Mereka meneriaki kami mafia-mafia. Seorang pemain bertahan Bahrain menambahkan bahwa pertandingan tersebut adalah salah satu laga tersulit yang pernah ia jalani. Begitu pertandingan dimulai, kami langsung merasakan intensitas mereka. Indonesia bermain sangat agresif dan supporter mereka benar-benar gila. Mereka berteriak tanpa henti, membuat stadion terasa seperti neraka bagi tim lawan. Sorakan dari lebih dari 70.000 supporter Indonesia menggema di seluruh stadion, menciptakan suasana yang begitu mengintimidasi. Tiap kali pemain Bahrain menguasai bola, siulan dan teriakan keras terdengar di Santero Stadion membuat mereka sulit berkonsentrasi. Suasananya benar-benar membuat kami kesulitan, kata salah satu gelandang Bahrain. Bahkan komunikasi antar pemain di lapangan menjadi sulit karena suara supporter mereka begitu keras. Namun, tekanan tak hanya datang saat pertandingan berlangsung. Setelah wasit meniup peluit panjang tanda akhir pertandingan, suasana semakin memanas. Para pemain Bahrain harus berjalan melewati ribuan supporter Indonesia untuk menuju lorong ruang ganti. Beberapa dari mereka meneriakkan ejekan, mereka seperti tak terima pada kejadian di leg pertama. Rasanya seperti kami baru saja keluar dari medan perang, ujar seorang pemain. Kami harus berjalan cepat menuju ruang ganti, karena situasinya tidak kondusif. Kami takut ada yang lebih buruk terjadi. Setelah masuk ke ruang ganti, suasana masih tegang. Beberapa pemain memilih diam, sementara yang lain hanya menunduk sambil menahan emosi. Pelatih Bahrain mencoba menenangkan timnya,
tetapi kekecewaan begitu besar. Saat meninggalkan stadion, situasi juga masih terasa mencekam. Sejumlah supporter Indonesia menunggu di luar, meneriakkan berbagai komentar tajam kepada bus yang membawa rombongan timnas Bahrain. Beberapa pemain melihat ponsel mereka dan mendapati ratusan komentar pedas di media sosial. Kami tahu sepak bola adalah segalanya bagi mereka, tapi tekanan seperti ini terasa berlebihan, kata salah satu staf tim. Kami merasa tidak hanya kalah di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Setelah tiba di Bahrain, tim langsung bergegas ke pusat pelatihan untuk melakukan evaluasi. Pelatih kepala Bahrain menegaskan bahwa kekalahan ini harus menjadi pelajaran berharga bagi timnya. Kami tidak boleh terpuruk terlalu lama. Ini adalah pengalaman yang akan membuat kami lebih kuat, ujarnya dalam sesi pertemuan tim. Para pemain pun mulai menyadari bahwa laga di Indonesia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga soal bagaimana menghadapi tekanan di luar lapangan. Kami harus lebih siap secara mental untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ini adalah bagian dari sepak bola internasional, kata kapten tim. Bagi timnas Bahrain, kekalahan ini memang pahit, tetapi juga menjadi bahan pembelajaran yang berharga. Mereka tahu bahwa mereka harus lebih siap, lebih tenang, dan lebih kuat jika ingin bersaing di level tertinggi. Kini, mereka berusaha mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya dengan harapan bisa bangkit dan menunjukkan performa yang lebih baik. Bagaimana guys menurut kalian? Dengan tekanan dan teror supporter timnas Indonesia kepada Bahrain, apakah kalian setuju apabila negara-negara yang akan datang lawan Indonesia nanti di GBK juga akan mendapat teror dan tekanan agar timnas Indonesia bisa menang? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Nah ini baru jos, kepingan puzzle sudah mulai lengkap. Tanda-tanda timnas Indonesia akan kedatangan pemain keturunan tambahan. Skuad makin oke. PSSI berikan pernyataan sejauh mana proses naturalisasi pemain keturunan yakni Miliano Jonathan. Patut kita tunggu kira-kira kapan ya pemain ini akan disumpah. WNI simak baik-baik. PSSI mengonfirmasi bahwa sampai saat ini belum melakukan proses naturalisasi untuk Miliano Jonathan agar dapat segera membela timnas Indonesia. Hal itu disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI belum melakukan komunikasi dengan pemain berusia 20 tahun itu. Kabar ini sekaligus meluruskan terkait isu yang sedang ramai diperbincangkan. Sebelumnya dikabarkan bahwa Miliano Jonathan akan menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Bahkan pemain asal klub FC Utrecht itu sudah terbang ke Indonesia untuk melakukan pertemuan dengan PSSI. Namun ternyata sampai saat ini PSSI belum bertemu dengan pemain yang berdarah Depok, Jawa Barat itu. Ternyata yang datang ke Indonesia bukan Miliano Jonathan, tetapi ayah kandungnya. Bahkan ayah kandungnya itu memutuskan untuk pindah agama ke Islam. Proses mualaf itu dilakukan beberapa waktu lalu di Indonesia sampai hari ini belum ada untuk memproses dokumen-dokumen, kata Arya Sinulinga Jumat 28 Maret 2025. Ini untuk meluruskan saja. Jangan sampai ada isu-isu lanjutnya. Arya Sinulinga tidak masalah perihal kedatangan orang tua Miliano Jonathan ke Indonesia. Menurutnya, semua orang bebas untuk datang ke tanah air. Jika memang Miliano Jonathan menjadi target selanjutnya, maka pemain kelahiran Arnhem, Belanda, itu akan segera bertemu PSSI. PSSI juga akan menginformasikan ke publik. Soal orang tuanya datang ke Indonesia, ya namanya mau kesini gak apa-apa. Tapi sampai saat ini kami belum melakukan proses apapun untuk Miliano Jonathan, tutup Arya Sinulinga. Kok bisa ngomong seenaknya sendiri? Media Cina ini remehkan timnas Indonesia bilang kalau timnas Bahrain lebih kuat daripada timnas Indonesia. Apa sebenarnya yang menjadi alasan media tersebut ngomong sembarangan? Padahal jelas King Indo lebih mengerikan daripada Bahrain.
Berikut detail lengkapnya. Media Cina, Sohu meremehkan timnas Indonesia jelang timnas Cina tandang ke markas skuad Garuda di matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 5 Juni 2025. Sohu menilai timnas Cina memiliki kans untuk menyapu bersih 2 laga sisa grup C dengan kemenangan, yakni saat tandang ke markas timnas Indonesia dan menjamu Bahrain. Namun dari 2 calon lawan di atas, Sohu menilai Bahrain jauh lebih berbahaya ketimbang timnas Indonesia. Sebab Sohu melihat ada celah besar yang bisa dimanfaatkan timnas Cina dari timnas Indonesia. Saat menghadapi Indonesia, ada baiknya Cina bermain bertahan, menerapkan serangan balik, dan memanfaatkan sektor sayap untuk mencetak gol, tulis Sohu dalam artikel yang mereka buat pada Jumat 28 Maret 2025. Bakal lebih sulit saat menghadapi Bahrain di kandang. Namun, jika Cina bermain seperti babak kedua laga melawan Australia, ada peluang memenangkan 2 laga pamungkas, lanjut Sohu. Timnas Cina saat ini menempati posisi juru kunci klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 angka. Perolehan 6 angka itu sama persis dengan Bahrain di posisi 5. Meski kini terbenam di dasar klasemen, Cina berpeluang melonjak ke posisi 4 dan ambil bagian di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu terjadi jika skuad asuhan Branko Ivankovic menyapu bersih 2 laga sisa grup C, plus berharap timnas Indonesia cuma mendapatkan tambahan 1 angka di 2 pertandingan pamungkas. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat 4 grup C dengan 9 angka. Di 2 laga pamungkas, timnas Indonesia akan menjamu Cina 5 Juni 2025 dan tandang ke markas Jepang 10 Juni 2025. Pantang bagi timnas Indonesia terpeleset saat melawan Cina. Sebab, jika kalah dari Cina, timnas Indonesia dalam kondisi terjepit karena di laga terakhir akan menantang Jepang di markas lawan. Satu harapannya timnas Indonesia tampil menggila pada Juni 2025. Peluang timnas Indonesia tampil lebih baik lagi pada Juni 2025 sangat besar. Sebab, Patrick Kluivert memiliki waktu lebih lama untuk mengumpulkan para pemainnya. Mengingat kompetisi yang menaungi para pemain abroad telah berakhir pada Mei 2025, atau beberapa minggu sebelum duel melawan Cina digelar. Jadi sanggup bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert. Luar biasa memang. Beginilah jadinya saat King Indo jadi negara kebanggaan Asia Tenggara. Masyarakat Vietnam sampai merinding dan bergetar hatinya melihat timnas Indonesia yang menjadi wakil dari Asia Tenggara sedikit lagi melangkah ke Piala Dunia 2026. Berikut ini pernyataan penuh haru dari masyarakat Vietnam untuk King Indo. Masyarakat Vietnam dengan akun admin CR776 takjub melihat kiprah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akun ini memprediksi takkan ada tim Asia Tenggara lain yang bisa mengikuti jejak timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum timnas Indonesia, ada Thailand dan Vietnam yang lebih dulu mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Thailand melakukannya pada 2018, sedangkan Vietnam pada 2022. Thailand tergabung di grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Uni Emirat Arab, dan Irak. Hasilnya dari 10 laga yang dijalani, skuad asuhan Kiatisuk Senamuang hanya mendapatkan 2 poin, hasil imbang melawan Australia dan Uni Emirat Arab. Alhasil, skuad Gajah Perang julukan timnas Thailand finish di posisi juru kunci. Kemudian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Vietnam berada di grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman, dan Cina. Hasil sedikit lebih baik dicatatkan skuad Golden Start Warriors julukan timnas Vietnam yang mana mengemas 4 poin dari 10 pertandingan. Koleksi 4 poin itu belum cukup menghindarkan skuad asuhan Park Hang-seo dari posisi juru kunci. Saat itu 4 poin didapat setelah bermain imbang dengan Oman dan menang 3-1 atas Cina di kandang sendiri.
Timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Meski diapit negara-negara yang rutin dan pernah lolos ke Piala Dunia dalam kurung, kecuali Bahrain yang mentok di babak playoff, Timnas Indonesia tidak minder. Skuad Garuda berhasil mengemas masing-masing 4 poin dari Bahrain dan Arab Saudi, serta 1 angka kontra Australia. Timnas Indonesia masih berpeluang mencuri angka dari Cina dan Jepang, 2 lawan pamungkas skuad Garuda di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Memang benar-benar luar biasa dan top sekali kiper Timnas Indonesia yang satu ini. Selalu bersemangat ketika mengumandangkan lagu-lagu kebangsaan di Stadion Gelora Bung Karno. Ternyata inilah alasan Maarten Paes di balik itu semua. Apakah itu? Simak baik-baik penjelasan video ini. Kalian pasti dibuat bangga dengarnya. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes bicara tentang lagu Indonesia Raya. Lagu kebangsaan tersebut selalu dinyanyikan sebelum Timnas berlaga di lapangan. Menariknya, Paes jadi salah satu sosok yang selalu lantang menyanyikan lagu tersebut. Bahkan fenomena ini sudah dilakukan sejak dia menjalani debut bersama skuad Garuda. Tanpa ragu, kiper andalan skuad Garuda tersebut cukup fasih dan percaya diri saat bernyanyi. Maarten Paes menjelaskan bahwa hanya butuh seminggu untuk mempelajari lagu Indonesia Raya. Tidak hanya menghafalkan lirik, dia belajar tentang arti lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Menurutnya, saat bernyanyi dia selalu ingat sosok neneknya yang ini membuat semakin bersemangat sebelum pertandingan. Neneknya sendiri lahir di Jawa Timur, tepatnya di Kediri. Bahwa saya sudah mengerti tentang lagu kebangsaan setelah seminggu saya mendengarkannya. Setiap kali lagu kebangsaan dikumandangkan saya teringat nenek saya, kemudian aku bisa merasakan begitu banyak kekuatan untuk pertandingan. Aku benar-benar merasa seperti melakukan segalanya untuk nenek, kata Maarten Paes dilansir bolasport.com dari kanal YouTube SEG Stories. Kiper FC Dallas ini melanjutkan bahwa semua pemain sangat antusias saat lagu kebangsaan dinyanyikan di awal dan akhir laga. Selain itu, semua pemain juga berusaha untuk menikmati momen tersebut dan membuat mereka semakin percaya diri untuk memberikan hasil terbaik. Sebelum pertandingan kami menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan setelah pertandingan. Sangat sulit dengan pelafalan yang baik dan setelah pertandingan kami menyanyikan lagu lagi. Lagu itulah disebut Tanah Airku yang berarti rumahku, sungguh sangat indah dan tak terbayangkan, lanjutnya. Seluruh stadion semua lampu padam. Setiap orang memiliki lampu di handphone dan suara yang Anda dengar hanyalah semua orang bernyanyi bersama dengan suara terbaik mereka. Kemudian melakukan hal yang sama, tutup Paes. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bisa saja mengambil sikap tegas terhadap pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh anggota DPR dari Partai Gerindra, Andre Rosiade. Andre, yang juga dikenal sebagai mertua pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan, menuai kecaman setelah menuduh pemain belakang Timnas, Mace Hilgers, berpura-pura cedera agar tidak membela Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andre Rosiade dalam sebuah pernyataan yang ia unggah di media sosial menyatakan bahwa Timnas Indonesia tidak membutuhkan pemain yang berpura-pura cedera dan tidak memiliki komitmen untuk membela negara. Tuduhan ini dengan cepat menyebar luas dan menjadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Namun, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Miss Hilgers memang mengalami cedera serius yang memaksanya absen dari pertandingan tersebut. Pernyataan Andre dianggap sebagai tindakan yang dapat mengganggu kondusivitas Timnas Indonesia yang tengah berjuang dalam kompetisi penting. Banyak pihak, termasuk penggemar sepak bola, pengamat olahraga, dan pengurus PSSI, mengecam pernyataan tersebut sebagai sesuatu yang tidak berdasar dan berpotensi merusak keharmonisan tim. Presiden Prabowo Subianto, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, semoga saja dengan cepat menanggapi polemik ini. Ia menegaskan bahwa setiap anggota partai harus berhati-hati dalam berbicara, terutama dalam isu-isu sensitif yang menyangkut kepentingan nasional.
Prabowo menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya sekadar olahraga, tetapi juga menyangkut harga diri bangsa dan harus didukung secara penuh oleh semua pihak. Saya tidak ingin ada pernyataan atau tindakan yang dapat merusak solidaritas Timnas Indonesia. Setiap pemain yang dipanggil ke Timnas memiliki semangat juang dan rasa nasionalisme yang tinggi. Tidak ada tempat bagi tuduhan tak berdasar yang hanya akan merusak moral tim apabila ada anggota yang memfitnah pemain Timnas Indonesia, akan saya pecat sekarang juga. Jangan coba-coba ganggu Timnas Indonesia. Begitu kira-kira kata Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo juga menegaskan bahwa tindakan Andre Rosiade akan dievaluasi oleh internal partai. Ia tidak segan untuk memberikan sanksi tegas jika ditemukan adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh kader partainya. Setelah kontroversi ini mencuat, dukungan kepada Mees Hilgers terus mengalir. PSSI melalui ketua umumnya, Erick Thohir, memastikan bahwa Hilgers memang mengalami cedera berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tim dokter Timnas Indonesia. Mees Hilgers adalah pemain profesional yang selalu menunjukkan komitmen tinggi untuk Timnas Indonesia. Tuduhan terhadapnya sangat tidak berdasar dan tidak pantas, kata Erick Thohir dalam konferensi pers. Para supporter juga ramai-ramai membela Hilgers dan menuntut agar Andre Rosiade meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya. Tagar mendukung Mees Hilgers sempat menjadi trending di media sosial, menunjukkan besarnya dukungan publik terhadap sang bek muda. Apabila benar, keputusan Prabowo untuk menegur Andre Rosiade dinilai sebagai langkah positif dalam menjaga stabilitas Timnas Indonesia. Para pengamat politik dan olahraga menilai bahwa tindakan tegas ini menunjukkan bahwa pemerintah dan partai politik harus lebih berhati-hati dalam bersikap terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan nasional, termasuk dalam bidang olahraga. Dengan kejadian ini, diharapkan seluruh pihak dapat lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan lebih mendukung Timnas Indonesia dalam upayanya meraih prestasi di kancah internasional. Sepak bola adalah olahraga yang menyatukan bangsa, bukan ajang untuk memperkeruh suasana dengan opini yang tidak berdasar. Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Andre Rosiade mengenai permintaan maaf atau klarifikasi atas pernyataan kontroversialnya. Bagaimana guys menurut kalian dengan apa yang telah dilakukan Andre Rosiade, seorang anggota DPR yang menuduh Mees Hilgers pura-pura cedera? Apa motif sebenarnya Andre Rosiade membuat gaduh terhadap Timnas Indonesia? Apakah karena menantunya tidak jadi pilihan utama Patrick Kluivert? Dan apakah kalian setuju Andre Rosiade dipecat Prabowo? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Sampai hebohkan publik negara tetangga. Loyalitas dan kreativitas supporter Timnas Indonesia kala melawan Bahrain lalu dapat pujian habis-habisan. Beginilah kata media Malaysia melihat atmosfer yang menggelegar di GBK malam itu. Dengarkan dan perhatikan video ini, dijamin kalian semakin bangga dengan negara Indonesia karena telah diakui hebat oleh negara tetangga. Media Malaysia Stadium Astro memberi pujian terhadap peran supporter dalam kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal tim Garuda dicetak oleh Romenyi pada menit ke-24. Memanfaatkan umpan Marcelino Ferdinand di dalam kotak penalti, penyerang berusia 24 tahun itu dengan tenang menjebol gawang Bahrain kawalan Ibrahim Lutfallah. Kualifikasi Piala Dunia 2026 banding 70.000 penonton saksi kemenangan Indonesia atas Bahrain, bunyi judul dalam pemberitaan Stadium Astro dikutip Rabu 26 Maret 2025. Hadirnya fans memang menjadi sensasi tersendiri dalam pertandingan ini. Sebab selain menghidupkan atmosfer pertandingan, aksi-aksi koreografi dari kelompok supporter turut menjadi sorotan dari media-media asing. Dalam deskripsi yang disajikan Stadium Astro, atmosfer pertandingan menjadi salah satu tajuk menarik yang dibahas. Menurut mereka, sorakan dan teriakan fans diibaratkan seperti petir yang menyambar pemain Bahrain. Indonesia kembali ke gelanggang keramat di grup C. Setelah tewas 1-5 di Stadium Allianz,
Menyaksikan mereka ingin memastikan kemenangan di kandang sendiri untuk meneruskan mimpi lolos ke Piala Dunia. Tulis Stadium Astro. Pemain ke-12 ternyata menjadi kelebihan pasukan tuan rumah dalam setiap sentuhan yang dilakukan pemain menghadirkan sorakan ibarat petir menyambar menggugat pemain Bahrain. Lanjut Stadium Astro. Menurut Stadium Astro, Timnas Indonesia mampu mempertahankan keunggulan meski permainan Bahrain mengalami perbaikan pada babak kedua. Skuad Garuda dinilai mampu tampil kukuh untuk menahan serangan demi serangan. Nah gitu dong Pak, ini yang ditunggu-tunggu publik sepak bola tanah air, agar mental dan chemistry semakin kuat dan tangguh. Erick Thohir tegaskan akan adakan laga uji coba sebelum laga melawan Cina dan Jepang di bulan Juni mendatang. Kira-kira akan lawan negara mana ya? Simak baik-baik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merencanakan agar persiapan Timnas Indonesia lebih panjang untuk melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Timnas Indonesia baru saja mengalahkan Bahrain 1-0 dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025. Hasil ini membuat Timnas Indonesia bisa bernapas sedikit lega karena harapan lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Timnas Indonesia yang masih menyisakan 2 pertandingan jadi memiliki peluang untuk mengusur 2 tim di atas mereka ini. Walaupun demikian ada syaratnya bahwa mereka harus meraih 2 kemenangan dalam laga melawan Cina dan Jepang yang akan berlangsung pada Juni mendatang. Ada peluang lolos ke Piala Dunia 2026 baik melalui jalur runner-up ataupun lolos ke putaran keempat kualifikasi. Melihat peluang itu, PSSI pun memiliki rencana agar Timnas Indonesia bisa mempersiapkan skuad lebih lama ke depannya. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi 2 laga pada Juni mendatang. Jay Itzes bakal menjamu Cina pada 5 Juni 2025 kemudian melawan Jepang pada 10 Juni mendatang. Setelah skuad Garuda meraih kemenangan atas Bahrain, Erick Thohir pun mengungkapkan bahwa kedepannya tim harus bisa menjalani persiapan lebih panjang. Menurutnya, tim harus menjalani persiapan lebih panjang agar bisa membangun kepercayaan antar pemain. Masalah chemistry pemain memang sebelumnya menjadi sorotan. Erick Thohir pun membuka peluang agar Timnas Indonesia bisa menjalani persiapan dengan maksimal jelang melawan tim juru kunci klasemen, Cina, pada pertandingan berikutnya. Insya Allah persiapan 5 dan 10 Juni kita akan coba cari waktu lebih panjang lagi, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025. Kita tahu para pemain juga perlu waktu untuk bisa membangun kepercayaan di antara mereka, ucapnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting buat kita kembali, kata Erick Thohir. Coba menjaga asa dari mimpi kita untuk ke Piala Dunia, tuturnya. Rencana ini dilakukan tentu saja dengan harapan skuad Garuda bakal bisa tampil lebih solid lagi ke depannya agar bisa mengunci kemenangan di laga melawan Cina dan Jepang. Gers adalah pemain profesional yang selalu menunjukkan komitmen tinggi untuk Timnas Indonesia. Tuduhan terhadapnya sangat tidak berdasar dan tidak pantas, kata Erick Thohir dalam konferensi pers. Para supporter juga ramai-ramai membela Hilgers dan menuntut agar Andre Rosiade meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya. Tagar mendukung Miss Hilgers sempat menjadi trending di media sosial, menunjukkan besarnya dukungan publik terhadap sang bek muda. Apabila benar, keputusan Prabowo untuk menegur Andre Rosiade dinilai sebagai langkah positif dalam menjaga stabilitas Timnas Indonesia. Para pengamat politik dan olahraga menilai bahwa tindakan tegas ini menunjukkan bahwa pemerintah dan partai politik harus lebih berhati-hati dalam bersikap terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan nasional, termasuk dalam bidang olahraga. Dengan kejadian ini, diharapkan seluruh pihak dapat lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan lebih mendukung Timnas Indonesia dalam upayanya meraih prestasi di kancah internasional. Sepak bola adalah olahraga yang menyatukan bangsa, bukan ajang untuk memperkeruh suasana dengan opini yang tidak berdasar. Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Andre Rosiade mengenai permintaan maaf atau klarifikasi atas pernyataan kontroversialnya.
Bagaimana guys menurut kalian dengan apa yang telah dilakukan Andre Rosiade, seorang anggota DPR yang menuduh Maes Hilgers pura-pura cedera? Apa motif sebenarnya Andre Rosiade membuat gaduh terhadap timnas Indonesia? Apakah karena menantunya tidak jadi pilihan utama Patrick Kluivert? Dan apakah kalian setuju Andre Rosiade dipecat Prabowo? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Sampai hebohkan publik negara tetangga. Loyalitas dan kreativitas supporter timnas Indonesia kala melawan Bahrain lalu dapat pujian habis-habisan. Beginilah kata media Malaysia melihat atmosfer yang menggelegar di GBK malam itu.